Ya kan fokusnya Piala Dunia ini. Oke, naturalisasi lu jalanin. Tapi lu harus punya blueprint juga nih buat jangka panjangnya kayak gimana. Kita punya blueprint pun itu nggak menjamin kan, nggak menjamin itu bagus ataupun lolos. Tapi kan setidaknya ada usaha dari PSSI atau ada usaha dari Erick Thohir untuk Cuman mereka juga ngebentuk itu tuh cuman bukan buat prestasi, tapi juga untuk mensana in corpore sano, untuk orang-orang Jepangnya gitu ya. Nah, itu yang nggak jangankan mensana in corpore sano ya, liganya nggak diurusin di sini. Gue pakai AI, tapi gue detailin, jadi lu tahu. gue sih yakin nggak positifnya, gue yakin sih kayaknya memang buatnya nggak AI atau nggak ChatGPT lah. Memang mereka buatnya bukan lu. Bukan. Memang mereka buatnya manual. Cuman waktu mereka membuatnya itu dipertanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Supporter. Udah lama nggak ketemu karena lagi break ini juga ya, break laga internasional ya. Anak gue juga kemarin habis operasi Amanda. Ya, nah sedang break tiba-tiba gue tertarik dengan salah satu postingan lo kemarin di Instagram tentang blueprint ya, sekarang lagi hebohnya blueprint atau roadmap lah kita Ya, bilangnya. roadmap. Ya, roadmap lah. Tentang roadmap timnas Indonesia yang kemarin viral kayak konten sosmed kata lu kan. Nah, kenapa kayak konten sosmed? Konten sosmed itu kan identik dengan pendek, terus nggak panjang, terus cuma poin-poin kan. Kayak apa ya? Kayak lu punya plan buat bikin eh, postingan sosmed gitu. Oh nih nanti postingan hari pertama tuh ini. Terus Iya, banyak gimmick kan. Garuda membara bla bla bla. iya, maksud gua konten Apa sosmed itu kan identik dengan yang nggak detail, yang cepat lah ibaratnya kan. Orang cuma buat slide doang kan, cuma buat Ya, scroll ya. doang. Nah, setelah gue sih sebelum lu post itu, gue belum ngeliat, jujur belum ngeliat tentang blueprint, ya kan. Pas gue lihat, nah ini memang blueprint ngaco nih, gue bilang ini bukan blueprint sih, ini kayak PowerPoint aja, PowerPoint buat presentasi ke Ya, kampus. betul. Komentar lu dulu ya, tentang kemarin yang viral soal roadmap timnas. Ya, roadmap ini seakan-akan itu kayak ini aja. Apa ya? Gue pengen nyebutnya pengalihan isu juga bukan ya. Maksud gue ya iya, kayak yang buru-buru aja udah bikin deh seadanya dulu deh. Tapi nggak tahu tuh siapa yang ngelempar ke sosmed akhirnya ketahuan tuh kan, gue nggak tahu tuh. Cuman kan Ya, rame tuh gitu. 3 halaman isinya cuman ya itu tadi kayak buat konten sosmed gitu. target ya, Eh target. iya target, ya, iya target betul. Semua juga butuh target kan. Lu mau jualan apa segala macam lu butuh target gitu loh. Cuman nggak ada poin-poin untuk poin ini, penjabaran itu nggak ada gitu loh. Ya, Sementara kan publik itu butuh itu gitu loh. Maksudnya yang lu punya roadmap apa nih yang lu mau sodorkan ke supporter gitu. ya, Misalnya orang-orang wajar jadi apa ngebandingin itu sama Jepang gitu. Jepang punya roadmap yang 100 terus tahun tahun. setelah roadmap itu dibikin mereka juara 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 dunia gitu loh. Hmm, Gue nggak tahu tuh dari tahun berapa, udah berapa tahun lah itu jalan gitu. hmm. Tapi di roadmap itu bener tuh. Gue tuh pernah ngebandingin isinya situsnya apa namanya, situsnya JFE Ya, Federasi Jepang sampai SSI gitu loh. Lu ya. bayangin ya, di Jepang itu pembinaan usia dini itu dari berapa ya, gue lupa itu pokoknya under 10 lah Benar. U7, gitu. U7 sama U8. Ya nggak, itu standar sebenarnya di Eropa juga sama gitu. Lu mau tau nggak, di Jepang itu ada turnamen Pak, itu uh, over 60. Ya, tahu. Ya jadi lu bayang aki-aki main bola nih gitu loh. Nah mereka itu kan fokusnya itu kan bukan lagi ke sekadar sekadar prestasi gitu loh. Ya. Prestasi mah kita udah lihat Jepang juara Piala Asia main lah ya gitu, Hmm. lolos Piala Dunia berkali-kali gitu. Cuman mereka juga ngebentuk itu tuh cuman bukan buat prestasi, tapi juga untuk mensana in corpore sano,
untuk Ya. orang-orang Jepangnya gitu ya. Nah, itu yang nggak jangankan Mensana Incorpore Sano ya, liganya nggak diurusin di sini Nah, gitu loh. oke, nah, Habis itu sebelum sebelum Ketum jadi ah, menteri olahraga nih, sebelum rame lagi enggak, nih Ketum jadi sebelum ketua kita lebih PSSI, jauh, sebelum harus kita lebih jauh. sebelum kita lebih jauh nanti soal blueprint dan roadmap serta pembandingnya sama raksasa Asia ya Jepang lah kita pembandingin. Hmm. Eh Hiroo Pikuk ini kan muncul ketika timnas sudah gagal, udah pasti nggak lanjut lagi lah di Piala Dunia kan. Kalau kemarin kan masih ada percikan-percikan api membara lah gitu ya. Setelah udah dipastikan gagal kalah di ronde ke-5 kemarin, muncullah pertanyaan dari publik dan ini sangat wajar menurut gua. Termasuk demo dari Ultras kemarin di kantor PSSI, ya kan? Muncullah pertanyaan dari publik. Ini roadmap blueprint dari Pak Erick Thohir ini atau dari PSSI ini mana gitu. Gitu kan? Karena gue Ini ingat blueprint yang tiga halaman ini. ya, nggak. Gue inget banget ketika waktu dulu Erick Thohir terpilih, itu kan sebagai ketua umum PSSI, dulu Hmm. dia sudah bicara tentang blueprint sebenarnya. Cuma bicara, Ya, cuma bicara. Jadi dia bicara kita harus punya blueprint timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun berapa? Gue lupa waktu itu tahun berapa. Nah, cuma sampai sekarang memang tidak ada bentuk file atau bentuk gambaran yang bisa masyarakat akses dan bisa masyarakat lihat. Sehingga tujuannya apa kan bisa dievaluasi nantinya kan. Ini bener nggak apa nggak kerjaannya gitu kan sebenarnya tujuan blueprint kan itu. ya. Kenapa blueprint itu penting kan biar jadi bahan evaluasi. Jadi nggak tertutupi sebenarnya kesalahan dari si pembuat blueprint. Nah, ketika timnas Indonesia mau dilatih Sintayong dan apa ya dan hampir hampir ke Piala Dunia, blueprint ini kan tertutupi nih. Masyarakat nggak peduli kan. Yang penting kan, aduh kita lolos kan, segala macam. Nah, ketika sekarang kondisinya sudah tidak memikirkan Piala Dunia, nah, berarti sangat wajar menurut gua masyarakat itu meminta PSSI atau Pak Erick Thohir untuk mengeluarkan blueprint gitu kan. Dan ternyata dibalas dengan 3 lembar halaman itu. Dan menurut gua itu sama sekali roadmap yang konyol sih. Itu terlihat banget dibuatnya cuma 2 hari 3 hari atau mungkin cuma sehari doang dan cuma untuk meredakan permintaan masyarakat dan bukan itu yang kita butuhkan sebenarnya, betul kan? Kalau bicara soal blueprint ini kan pasti sejalan lah dengan pembinaan ya. Pasti di dalam blueprint itu pasti ada pembinaan, nggak mungkin kan? Nah, sementara yang dilakukan sama Erick Thohir ketika di awal menjabat itu ialah naturalisasi, ya kan? Naturalisasi atau diaspora. Nah, artinya, gue sih nggak yakin gue sih nggak yakin ada blueprint sejak dia awal menjabat. Makanya blueprint itu yang 3 lembar halaman itu baru dibuat setelah timnas Indonesia Beda. gagal. Dan yang lucu itu komentarnya Bung Harpa tuh. Apa komentarnya? Nggak salah dia bilang, kayaknya bikinnya di AI lah gitu. Chat GPT. Bisa Gua jadi, baca sih, pas, bisa pas, jadi. pas Bung Harpa ngomong kayak gitu, gue lihat redaksionalnya, ya mirip sih gitu. Karena memang tidak konsisten kan. Dulu kan Erick Thohir bilang Indonesia bisa tembus 2026, kita usahakan atau 2030. Nah, sekarang mundur lagi 2034. Nah, artinya kan udah pasti nggak punya blueprint itu atau nggak punya roadmap. Nah, bicara soal blueprint, memang kita punya blueprint pun itu nggak menjamin kan, nggak menjamin itu bagus ataupun lolos. Tapi kan setidaknya ada usaha dari PSSI atau ada usaha dari Erick Thohir untuk mengedepankan nih atau mungkin membuat bagus atau memperbaikin lah sistem sepak bola di Indonesia. Jepang pun yang punya Tapi kan blueprint 100 tahun pun dari sekarang zaman kan dulu, lu inget nggak? Sorry, lu inget nggak dulu ada Villanesia? ingat. Nah itu kan sebenarnya kan semacam blueprint kan, Iya, bagaimana lu zaman Luis Mia tuh sama coach Janur kalau Janur Windu. ya. Ya, gua ada tuh PDF-nya, gua sempat download sih. Lu bikin roadmap kayak bikin dong gitu. Roadmap terus chat GPT aja keluar tuh Garuda Membara apa segala macam. Makanya dia nggak ada, ya at least gitu, maksudnya ketika lu pakai chat apa AI itu sangat membantu gitu.
Kayak gue misalnya mau nulis skrip atau apa gitu, gue pakai AI, tapi gue detailin poinnya ini nih. U16 bagaimana turnamennya, harus itu ada dijabarin lagi gitu loh. Jadi lu tahu Gue kalau sih lu ngomong yakin, dikit. nggak positifnya gue yakin sih kayaknya memang buatnya nggak AI atau nggak ChatGPT lah. Memang mereka buatnya Usuzon bukan, lu. bukan. Memang mereka buatnya manual. Cuman waktu mereka membuatnya itu yang dipertanyakan. Erick Thohir udah menjabat sejak 2024 ya? Eh, Ya 2003 lah. Sejak 2023 atau gue Erick Thohir itu menjabat. Nah, sudah 4 tahun, sudah 3 tahun. Nah, masa selama 3 tahun dia nggak nyiapin tim untuk buat roadmap? 3 tahun loh. ya kan fokusnya Piala Dunia ini, Loh makanya naturalisasi iya. itu, tapi nggak berbarengan nih. Makanya kan dulu waktu kita bahas naturalisasi itu gue sering banget, oke, naturalisasi itu lu jalanin, tapi lu harus punya blueprint juga nih buat jangka panjangnya kayak gimana Nah, ya kan gitu ya loh. masalahnya itu yang dipertanyakan, artinya itu tidak dikerjakan dengan baik. Jadi, gua sih setuju dengan Ultras yang meminta Erick Thohir untuk mundur sekarang. Gue nggak peduli ya, mau mundur kayak Intinya kan mau itu. siapa kayak ketemu, gue Kenapa nggak gue peduli sebenarnya. kenapa gue setuju ndak? Ujung-ujungnya ET ini mundur karena sekarang dia blueprint aja belum selesai, dia udah ngerangkap sebagai Menpora. Kalau diganti makin hancur lagi. Lo Saya whatever sama itu, gue. tapi kan Erick Thohir nggak punya apa-apa nih sebagai kalau menurut gue, kalau ditanya pribadi ya, idealnya Hmm. apa? Ya dia jangan ambil jabatan Menpora dong. Itu tugas negara, masa nolak? Bisa loh tugas negara ditolak. tergantung Berat dong. tergantung uangnya Perintah aja ya itu, kan. perintah langsung. Tapi gini coba, maksud gue terlepas dari blueprint PSSI atau segala macam, gue nggak bosan-bosan ngomong ini. Gue beberapa kali juga ngomong di ruang supporter juga gitu soal bagaimana eh, caranya Indonesia ini bisa Berubah lah punya punya greget lah ya, ya. bukan cuma di sepak bola tapi juga di banyak banyak hal gitu. Hmm. Yang gue sering bilang itu, jadi maksudnya prestasi itu bukan cuman tugas federasi gitu. Federasi apapun ya, federasi olahraga apapun gitu. Tapi ini dari kepalanya dulu nih. Jadi maksud gue tuh dari otoritas pemerintah gitu loh untuk membangun SDA-nya gitu. Pokoknya gue pernah ngomong ini juga. SDA-nya ini sumber daya. Ini gue juga dapat insight dari beberapa senior lah soal ini gitu. Uh, Lu kalau sumber daya manusianya bagus, mau jadi apa aja gampang gitu loh. Ya, jadi lu mau jadi atlet, fisik lu kuat, uh, lu nggak mikirin finansial lagi. Semisal nih, MBG itu jalan dengan baik dan benar, itu bisa tuh. Ya benar, maksud gue itu bagus. Ya, Kayak ya. kayak di Jepang, di mana tuh di Jepang atau segala macam itu tuh bagus gitu loh. Kalau MBG itu jalannya benar, segala macam, gizinya baik, ya pertumbuhan anak-anak tuh juga oke lah gitu Hmm. loh. SDA-nya di SDM di masa depan tuh akan bagus gitu. Nah, Hmm. satu lagi, kalau Wapres ini bisa membuktikan janjinya yang 19 juta eh, Rupiah. lowongan kerja itu Oh, jadi bukan nyata rupiah ya. gitu. Bukan lapangan padel. Ya, Terus terus. itu janji mereka ini tuh, program-program mereka ini itu betul gitu. Cuman kan tidak terlaksana dengan baik gitu. Coba kalau mereka, ya udah deh, gue jalanin aja deh apa yang bisa gue lakukan. Maksud gue SDM lu akan jadi bagus. Federasi ini tinggal, ya udah lu main bola aja, lu main bulu tangkis aja. Lu main badminton, bulu tangkis berarti. Mau main tenis kayak Janis gitu. Dennis Chen Hmm. bisa aja gitu loh. Jadi sekarang begini, lu ngomong tenis itu pasti apa di pikiran kita aja olahraga mahal nih, Hmm. raket sekian, sewa lapangan sekian, kan mahal gitu. Ya. Tapi ketika kesejahteraan manusia lu udah enak, lu kursus tenis bisa, lu Ya. main golf gampang, gitu loh. Jadi Lebih. sumber daya manusia itu benerin. Nah, federasi ini nanti bikin ekosistemnya masing-masing.
bikin turnamen. Olahraga tenis mahal, lebih mahal malah dengan 11 jam Rolex. Ya boleh lah. Ya gitu maksud gue itu kalau SDM-nya dibenerin dulu, lu mau jadi jadi manusianya mau jadi apapun enak gitu loh. Ya, ya. Gue setuju. Gue setuju karena olahraga itu SDA ya. Selain facility juga ada SDM. SDA juga. SDA lagi. SDM. Ya kan, selain facility ada SDM juga. Kita balik lagi ke soal blueprint tadi, Ndak. Soal blueprint. Ya, Blueprint ini kan, dalam blueprint itu udah pasti ada pembinaan dan kompetisi yang baik. Udah pasti itu. betul, Dalam itu kan. betul. Gue juga sedikit sekilas baca soal yang blueprintnya Jepang yang 100 tahun itu. Bahkan di situ dia Yang 55 buat halaman itu. poin-poinnya gimana cara ngebuat pemain yang ideal kan. Pemain yang ideal, kompetisi yang ideal, serta dia perhatiin soal kultur sepak bolanya di situ. Nah, ya tadi kita ngomongin soal Villanesia. Villanesia itu salah satu sebenarnya yang bisa dikembangkan atau dipertahankan. Yang sekarang udah nggak tahu tuh kemana tuh Villanesia, ya kan? Terus gue pernah wawancara sama siapa? Lupa lagi gue. Ratu Tisa. Dia Ada juga punya Sinulinga. siapa? Ada Sinulinga. Gue nggak pernah wawancara itu dia. Ratu Tisa juga beberapa kali cewek ini punya program development di Papua. Namanya apa sih? Lupa gue. Eh apa sih? Dia punya development program di Papua, kerjasama dengan Freeport. Apapun itu, dia punya development program untuk usia muda. Nah, orang-orang seperti ini kan sebenarnya eh, punya apa ya? Punya bahan lah untuk dipoles lagi sama PSSI atau mungkin dikembangkan. Nah, dan pertanyaannya kenapa itu tidak berlanjut atau tidak tidak terdengar sampai sekarang? Itu soal blueprint. Nah, artinya kalau tadi misalkan Pak Erick Thohir nggak jadi dipecat gitu ya, terus menjabat sebagai ketua umum PSSI dan Menpora, menurut gua ini suatu PR yang harus dikerjakan dan harus diperbaikin sih supaya masyarakat bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi kayak awal dia menjabat dulu. Maksud gua kita udah Itu oke sepakat, nggak? kita udah sepakat lah ya bahwa blueprint itu harus dibuat seserius mungkin, gitu kan, sedetail Sedetail mungkin. mungkin, bukan sedetail mungkin, sedetail mungkin Ya, gitu loh. sedetail mungkin dan masyarakat bisa melihat itu dengan secara transparan lah. Kita tirulah si Ya Jepang. lu harus bisa download download blueprint itu tuh di website lu. Iya, artinya setransparan mungkin. Kita tiru Jepang aja deh udah. Itu yang paling paling Padahal fair. Jepang niru kita. Ingat gak? Bener kan? Dulu kan dia studi bandingnya ke sini. Kita bahas juga soal, lu juga kemarin mention gua soal lingkaran toksik nih. Ya, Lingkaran toksik. Lingkaran toksik soal lingkaran toksik lah. Nanti kita jelasin apa itu lingkaran toksik sepak bola Indonesia. Ya kan? Nah, lingkaran toksik ini nggak berlaku di sepak bola Indonesia juga kan? Berlaku di semua negara sebenarnya. Nah, ini kaitannya juga sama blueprint itu juga enggak? Nah, lingkaran toksik ini kan di situ nanti gua tampilin intinya kontennya tertulis kenapa pemain-pemain timnas Indonesia ini ketika dia udah melanjut ke rentang senior, ke jenjang senior, itu nggak sebagus ketika dia main di usia muda, ya kan? Kita berdua punya pengalaman jelas waktu berada di stasiun SCTV, ya kan? Kita buat program U19 Tour, ya kan? Nah, yang itu sekarang dihina-hina sama orang-orang. Tanggung jawab lu, Cuk. Tanggung jawab lu. saat itu kan kita karena kita bekerja di TV peliput itu kan, di JTV, ya kita Iya. kita tidak memikirkan sisi sisi negatif dari itunya, kita memikirkan cuma kan kita kan tidak fokus di situ. Nah, cuma kan Yang ngejual mereka kan bukan kita. iya. Tapi kan si itu. Nah, cuman U19 Tour itu yang di eranya Evan Dimas itu kan, artinya kan itu bukan menjadi kompetisi ataupun bukan menjadi program yang baik, malah sekarang hancur. Buktinya Evan Dimas itu sendiri. Nah, gue inget banget kenapa program itu buruk dan sangat buruk di pemain usia muda, 19 tahun, 18 19 tahun, itu dipaksa main hampir setiap hari melawan tim dari berbagai daerah gitu kan, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa, Kalimantan, semuanya itu kan. Terus harus mengikuti jadwal televisi lah ibaratnya, Ya, itu sampai ke liga-liga sih. ya kan?
Nah, artinya kan yang menjadi fokus, balik lagi nih, yang menjadi tujuannya PSSI itu bukan pemainnya, bukan SDM-nya tadi, tapi konsumerisme. Sistem. Iya, sistem. Ya kan? Dia bukan memikirkan pemain, tapi memikirkan pihak televisi. Mohon maaf, pihak televisi. Karena Ya emang, dieksploitasi aja, akhirnya dieksploitasi kan gitu, iya. dengan dalih bahwa bahwa tim U19 ini TC nih, Hmm, jangka panjang gitu loh. Sementara pemain itu harusnya main di kompetisi reguler, iya. bukan apa namanya, bukan training center begitulah gitu Ya, loh. intinya program itu malah membuat fisik sang pemain atau banyak pemain itu di U19 itu hancur lebur ketika di kompetisi sebenarnya. Ya karena ini cuma fokus main, bukan fokus pengembangan fisik apa segala macam gitu. Iya. Nah, hal itu kita itu 2014 ya, 2014 13 ya atau 15 ya? 14, 14 ya. 14. Nah, sampai Ya, sekarang 2025 udah 10 tahun itu masih terjadi. 14. Ya, masih terjadi ketika kompetisi usia muda itu dieksploitasi besar-besaran sama pihak televisi. Nah, tapi Masyarakat, gini, Cuk. Untuk ini kita ngomongin sistem sistem di luar sih memang udah udah settle banget ya, udah mapan banget gitu ya. hmm, Kalau lu lihat tuh, lu tuh pernah lihat jadi beberapa klub misalnya kayak Real Madrid B, Barcelona B, itu mereka main tuh kalau nggak di Segunda Division, ya pokoknya dia main di bawah tuh. Si ya, ya. pemain-pemain muda itu ikut kompetisi, kompetisi ya, kompetisi bener nih, tapi di divisi 2 atau divisi 3 gitu loh. Hmm, Mereka punya tim pemain di sana, itu pemain muda. hmm, Nah, di kita juga ada, tapi masuknya kelompok umur kan. hmm, Jadi semuanya tuh U16 aja nih, kayak EPA tuh. ya, Jadi antar U16 aja main. Sementara kalau di luar negeri itu kalau lu udah masuk apa ya, reserve, tim reserve, ya lu mainnya di divisi 2 gitu loh. Kayak lu main di Liga 2 aja, dalam kata nggak main lain, di EPA. dalam kata lain sistemnya kan jelas, sistemnya jelas, Oh, kompetisinya jelas, terus apa namanya? Eh sumber daya manusianya jelas. apa sih namanya? Jadwal ya, apa tuh jadwal tuh namanya apa ya? Dibilang ya. Jadwalnya jelas lah ibaratnya, ya kan? Jadi nggak 3 bulan selesai, nanti tahun depan ada lagi, tak sebulan doang selesai, 2 tahun berikutnya ada lagi. Nah, itu saya sampai sekarang nggak terselesaikan. Belum lagi konflik swasta dengan PSSI. Nah, itu Swasta ini, nah itu tetap Cuk. Itu jadi masalah juga gitu. Misalnya nih kayak liga-liga yang usia dini gitu, mereka tuh gak mau gabung PSSI. Ada beberapa tuh, ya kan? Ya, yang gue tahu dua lah gitu. Ya punya temen lu tuh, siapa? Liga Top Score gitu, Oh, ya kan? Itu gak mau gabung ke PSSI, gak mau diambil dia gitu. Tapi itulah banyak dari Liga Top Score yang jebol jadi pemain timnas gitu loh. itulah pentingnya blueprint, roadmap. Kan Betul, diatur di situ. Jadi tidak iya. tidak saling apa ya, tidak saling konflik lah segala macam. Nah, Kan makanya gue dikritik bilang, tuh juga yang blueprint 3 halaman ini juga dikritik tuh, kok nggak ada turnamen atau kompetisi wanita sih gitu. hmm, Sementara senior kita Bang Joy itu ngurus kompetisi cewek umur berapa di Tangerang sini, Tangsel, ada, mereka bikin turnamen gitu loh, nggak nyampe ke sana gitu loh. ya, Harusnya misalnya gini ya, PSSI nggak mau ambil nih, itu bisa diambil Menpora. Tuh orangnya sama nih gitu loh. Adalah lu ngurus timnas aja. Yang pembinaan biar di Menpora. Bisa kayak gitu. ya, ya. Ya, artinya balik lagi ke soal lingkungan yang toksik itu kan nggak bisa kita hindarin ya. TV juga, atau TV atau media juga pasti butuh exposure tuh untuk duitnya mereka. Nah, tinggal gimana caranya PSSI itu punya idealisme atau menjaga SDM ini kan supaya nggak terlalu ataupun supaya nggak apa ya supaya ideal lah ibaratnya ya. Masuk ke poin yang soal pemain ideal versi blueprint Jepang tadi. Menurut gua itu pentingnya kenapa Jepang itu buat buat poin apa?
pemain yang ideal, kayaknya ada di poin itu deh. Gimana caranya mempertahankan fisik dan mempertahankan kualitas pemain dari mulai jenjang U10 dia atau U7, 8 hingga nanti ke timnas senior. Pasti ada di poin itu. Nah, itu yang tidak kita pikirkan atau tidak kita jabarkan itu. Ya nggak? Betul. Nah, berarti sisa 10 menit nih. Apa yang mau kita bahas lagi nih? Lagi-lagi ya, apa ya? Kita bahas ini kan sebenarnya eh Unek. ya unek-unek terus kita ini kan nggak tahu nih sebenarnya. Kayak lu bilang tadi kan, ketika Erick Thohir mungkin melepaskan jabatan atau dipecat kan siapa nih yang mimpin atau mungkin lebih buruk lagi atau mungkin lebih bagus kan nggak tahu nih. Karena Hidup orang Usum yang Haji. Hidup Usum Haji. Usum Haji karena Bola. PSSI 1. orang yang kita anggap sekarang baik itu belum tentu 2 3 bulan kemudian tetap baik. Namanya politik Nah, kan. Nah, apalagi di circle yang seperti ini. yang sangat disayangkan tuh itu nah yang di kita itu mungkin di negara lain juga banyak kali ya. Eh Lu kalau di lingkungan seperti itu jadi baik, lu ditendang biasanya. Bukan PSSI Timnas Indonesia itu selalu dijadikan sebagai kendaraan politik, Oh, ya kan? pasti. Pasti kendaraan politik. Nah, ketika udah jadi kendaraan politik, artinya nomor satunya itu prioritas ke pamornya atau ke apa sih ibaratnya tuh popularitas si yang punya kepentingan dibanding sepak bola, ya kan? Udah pasti itu. Nah, mungkin di federasi sepak bola negara lain mungkin seperti itu, iya, gitu kan? Tapi kan mereka bentuk juga sistem yang bagus. Nah, sedangkan kita oke lah ngambil popularitas, ngambil segala macam, tapi sistemnya nggak dibentuk. Ya, emang, Jadi emang, emang dari awal disetting buat buat itu sih, buat pokoknya kalau gua cuma kalau ada ngambil prestasi ngambil ngambil madunya doang nih, ngambil madunya doang. iya gitu loh. Ya itu tadi ya, fokus ke mensana in corpore sanonya enggak lah, itu mau udah dilupakan jauh lah Hmm. gitu. Ya, lagi-lagi ya, mungkin kesimpulannya apa ya? Tidak ada yang tahu ya siapa yang lebih bagus memimpin PSSI atau merombak ini ya. Ya kita sekarang masih Ahok, dijabat sama apa? Ahok bisa Ahok, Ahok. Ya untuk sekarang kan kita menganggap Ahok itu oke, tapi ketika dia nanti sebagai ketua umum PSSI kan kita nggak tahu nih. Nah, artinya ketika dia menjabat sebagai ketua umum PSSI, harus ada yang menjaga kanan, ya kan? Nah, gimana cara Ya, menjaganya? Itulah fungsinya blueprint itu. Ketika dia nggak sesuai dengan blueprintnya atau ya, melenceng dari blueprint, ketika dia udah keluar out. jalur, nah Iya. Nah, kalau sekarang kan abu-abu nih, blueprint ada nggak ada, terus mau ngevaluasi ET-nya juga bingung, ya kan? Itu. pelatih nggak punya. Pelatih nggak punya sekarang, nggak tahu juga gue nggak ngikutin siapa yang lagi diincar sama timnas. Katanya Desember. Desember ya, ya kita tunggu aja lah. Erik, Segala kata macam. Erik Desember. Enggak lah, kita sejauh ini kan kita ngasih masukan, ngasih opini. Yang paling penting opini. Dan opini kita kan tidak melanggar Bukan sara fitnah, ya. bukan fitnah, bukan hoax. Ya, itu kan opini. Jadi, kita gue gak tahu lo ya. Kalau gue sih sepakat dengan Ultras kemarin. Kalau gue ya, harus ada perubahan sekarang. Atau sang pemimpin harus out. Kalau gue, Ya, perubahan itu tidak mesti dari pergantian pimpinan ya, ya, tapi pimpinannya yang harus bisa ngarahin arah perubahannya kemana nih, gitu. ya. Kita tunggu apakah Apakah dalam waktu beberapa hari ini akan muncul blueprint baru dengan minimal 10 halaman. at least PowerPoint lah, walaupun nggak ada powernya, poinnya doang gitu. Minimal 10 halaman lah, jangan 3 halaman juga kali. 3 halaman juga anak gua. Ya anak SMP bikin makalah, sedih banget. Oke, Karangan itu belum jadi oke, karangan lagi. oke. Masih yang mau dibahas Ya, soal blueprint-blueprintan? Tak ada ya. Kita sekali kita lagi kita berharap tunggu update aja. yang Kalau ada terbaik update kita untuk bahas lagi lah. ya, kita sekali lagi berharap tetap yang terbaik untuk timnas Indonesia, untuk sepak bola Indonesia. Semoga lolos ataupun nggak lolos ke Piala Dunia, ada perubahan lah untuk sepak bola tanah air ya timnas Indonesia dan perubahannya terlihat dengan baik atau terlihat dengan jelas oleh masyarakat yang menikmati sepak bola. Dan kompetisi diurus dengan baik. Betul, kompetisi juga harus diurus dengan baik.
Sampai ketemu di ruang seputar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.